Jadi sebenarnya tuh sebenarnya kan orang suka nganggap desain itu sebagai produk akhir. Oke, gimana caranya justru kita bisa create new type of businesses yang bisa bikin orang tuh jadi lebih baik, bisa punya sense of purpose, bisa punya seakan-akan identity yang lebih authentic, tapi at the same time kita bisa profit dari itu. And maksudnya hidup kan cuma sekali ya. Jadi maksudnya daripada nanti pas udah tua baru bertanya-tanya, aduh gue mestinya gini nih, aduh gue mestinya gitu. I think regret is the most expensive thing that we need to pay in our life. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Vin, also known as Alvin T. Nah, lu tuh product designer or furniture designer. Gue sebenarnya sekolahnya industrial design atau orang pada bilang itu product design. Tapi sebenarnya mungkin udah jalan hampir 19 tahun gitu. Sekarang bisa dibilang kayak gue play different kinds of roles. Karena gue merasa kayak di sini kita nggak bakal bisa sustain atau kita nggak bakal bisa push ideologi kita gitu kalau kita cuma jadi a furniture designer doang atau just a product designer doang. Jadi sekarang so far gue jadi product designer, gue bisa jadi maksudnya kita juga gue juga play the role as a art director misalnya kalau misalnya kita ngarahin a certain brand atau nggak misalnya a creative director atau a brand strategist bisa dibilang kalau misalnya kita ngehandle certain kind of project yang memerlukan kita harus lebih berpikir between design and business. Jadi Oke, jadi ada dua hal yang gue mau tanya ini. Tadi lo bilang lo product designer, artinya lo bukan cuma furniture ya, bukan furniture ya, any kinds of product. Jadi lo disuruh desain handphone juga bisa artinya. Bisa. Sebenarnya industrial design atau product design itu luas banget, anything from jewelry sampai aerospace. Itu maksudnya airplane sebenarnya is part of product design. Cuma tinggal nanti kita specialize-nya di mana. Mau kemana? Oke. Tapi lo specialize ke furniture jatuhnya. Bisa dibilang begitu. Oke. Nah terus lo bilang lo art directing juga, creative director. Itu ngapain tuh basically? Iya, jadi di sini based on our experience, maksudnya ngedesain produk di dalam satu bisnis kan whatever we do nih kebanyakan semuanya pasti related ke bisnis. Ngedesain the product itself tuh mungkin hanya contribute, mungkin bisa dibilang kayak 15 or 20% of the whole success of the businessnya. Di samping dari situ ada marketing, ada sales, ada promotion, ada media relation, partnership, dan lain-lain segala macam. Nah ini sebenarnya tuh bisa dilihat dari sisi bisnis, bisa dilihat dari sisi kreatif. Makanya kalau misalnya kita ngelihat kayak ada satu fashion company, ada managing director, habis itu ada creative directornya. Managing director yang bilang kayak, oh tahun depan kita coba penetrate market Gen Z. Si creative director nanti yang bakal bisa create strateginya, produk-produk apa yang harus di-develop untuk bisa penetrate the Gen Z Gen Z market. Terus dari gitu gimana caranya, how do we communicate, how do we engage them, how do we explore the market opportunity, itu gimana caranya dari sisi kreatifnya. Itu it's another side of the same coin. Nah di sini nih gue ngeliat ada banyak gap di dalam talent and expertise. Jadi ada banyak yang bisa manufacture good quality products, tapi when it comes to penetrate the market, what kind of product yang harus didesain, di-display, di-communicate, di-present, di-promote dari secara kreatif dan secara visualnya tuh masih banyak banget gap di situ. Nah itu that's dimana kita kayak berusaha untuk bisa fill in the gap. Khususnya di home and living industry. Jadi ya mungkin gara-gara gue ada expertise di situ gitu and experience. Jadi kita tahu kurang lebih marketnya di sini kayak gimana, behaviornya kayak gimana, and then gimana caranya untuk bisa ngisi kekosongan itu gitu istilahnya. Jadi bisa dibilang sebenarnya itu the business side ya, rada-rada bisnisnya ya. Soalnya kan itu bagaimana cara mengeluarkan lo punya produk kan, maksud gue kalau designing is one thing, tapi habis itu buat ngejualnya gimana, karena perlu foto, perlu komunikasi, bikin video yang gimana, fontnya gimana ya, lo bilang keluarin barang dulu yang mana-mana kayak gitu-gitunya ya. Iya, jadi sebenarnya tuh sebenarnya kan orang suka nganggap desain itu sebagai produk akhir. Jadi kayak misalnya lo ngedesain produk,
warnanya hitam, bentuknya kotak-kotak gitu, that's the end product. Tapi sebenarnya design as a thinking process itu bisa dipakai di tahapan-tahapan sebelum produk akhir. Jadi misalnya ngedevelop produk strategi gitu ya, misalnya misalnya kayak Toyota gitu misalnya. dia bakal launch Alphard ini sebagai salah satu hero produknya supaya orang bisa punya aspirasi, oh gue mau punya mobil kayak Alphard gitu. Tapi at the same time dia ada si Noah, ada si Foxy, ada si beberapa rentetannya lain gitu. Nah itu tuh produk yang bisa dipush untuk sebagai bread and butternya gitu. Nah itu kan ada produk strateginya. Terus dari itu kapan produk itu di launch into the market. Karena itu yang akan market akan react terhadap itu, and then setelah itu baru disupply dengan the next following products yang bisa bisa supply the demand-nya gitu loh istilahnya. Nah itu kan ada rentetannya, itu kan sebenarnya ada banyak logiknya. Itu kayak value ladder gitu bukan sih? Bisa dibilang seperti itu, tapi kan? ada banyak hal gitu. Jadi misalnya berapa lama produk itu harus di pasar. Jadi produk life cycle. Kalau misalnya di otomotif tuh udah cukup jelas gitu. Atau misalnya di dunia fotografi juga ya, misalnya kamera nih berapa tahun habis itu dirilis yang baru, atau enggak setelah itu di facelift. Sama kayak otomotif seperti itu. Di industri furniture pun atau home and living sebenarnya ada. Dan ada beberapa produk yang memang didesain untuk jadi bisa dibilang klasik. Jadi kayak Eames chair itu udah dari tahun 50s atau 60s sampai sekarang masih bisa jualan terus. That is a classic gitu. Tapi ada beberapa yang seasonal. Nah itu kan sebenarnya ada banyak banget decisions yang harus dibikin from the business side. Tapi dari sisi kreatifnya gimana caranya untuk bisa bikin a classical product terus desirable, itu juga ada banyak input dan peranan dari sisi kreatifnya itu. Nah itu tuh ada banyak banget hal yang sebenarnya nge-bridge antara orang bilang design as a end product, habis itu the business side-nya. Jadi communication, strategi, marketing dan lain-lain segala macam itu gapnya di tengah-tengahnya lah istilahnya. Nah, dari pengalaman lo nih kan lo bilang lo udah 19 tahun kurang lebih. Menurut lo what makes a product make it or break? Well, relevancy itu is important. Jadi kita kadang-kadang suka ngelihat satu produk nih bagus karena perform very well secara sales. Itu kalau misalnya dilihat dari sisi marketnya. Tapi kadang-kadang ada banyak produk yang benar-benar groundbreaking, terus udah gitu dia nggak jualan sampai berapa tahun kemudian gitu. Mungkin karena dia it was ahead of time. Tapi bisa dibilang the product was so good gitu in a way dari sisi groundbreaking atau teknologi atau innovation stuff-nya gitu. Innovation side-nya. I think kita nih kebanyakan secara orang awam selalu ngelihatnya dari sisi market performance. Oke. Tapi at the same time bukan berarti that makes it a good product gitu. Kalau misalnya mau ditanya kan pasar maunya apa, mereka maunya produk lebih murah, lebih bagus, terus lebih cepat. Yeah. Tapi udah jelas-jelas sekarang dengan adanya overconsumption and overproduction, is it a good product gitu. Nah sebenarnya ini ada cultural atau moral responsibility juga sebenarnya. What makes a good product itu is a product yang bisa bikin si usernya juga become a better person, bisa serve a function, nggak contribute to unnecessary waste, and hopefully itu produk bisa ngebantu people's life to become better gitu istilahnya in terms of quality. Nah sebenarnya kriterianya tuh very complex I think. Okay. Dan kebanyakan kita emang suka oversimplify aja. Jadi dibilangnya karena ini harganya oke banget, ini artinya produknya bagus gitu. Tapi sekarang kan sebenarnya problemnya ada macam-macam. Bukan hanya desirability doang, tapi environmental lah, cultural destruction lah, environment pollution lah dan lain segala macam, overconsumption hanya karena dibikinnya warna-warni banyak banget, bikin kita jadi sangat desire banget terhadap certain product. Padahal sebenarnya bikin orang jadi beli lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Does it make a good product gitu? I don't know gitu. Mestinya itu debatable gitu. Oke, ya tergantung yang beli merasa dia jadi better person nggak gitu, the product helps dia nggak gitu kan? Iya. Jadi benar-benar tergantung artinya. Iya. Sebenarnya salah satu yang kita mau coba respon sebenarnya gara-gara sekarang tuh semuanya terlalu globalized dan semuanya bisa diproduce di mana-mana dengan harga yang murah. Sebenarnya
itu juga bikin kita jadi nggak tahu nih produk datangnya dari mana, materialnya kayak gimana, impactnya ke environmentnya gimana, si pekerja di pabriknya tuh gimana. Sebenarnya bikin kita sebagai consumer makin nggak peduli terhadap tanggung jawab kita terhadap produk itu. Ya Oke. Maksudnya kalau misalnya kita nggak tahu nih, misalnya si cangkir ini atau apa segala macam yang bikin tuh, I don't know, somewhere in China gitu. Kalau udah rusak, kita bakal nggak peduli. Maksudnya udah ganti yang baru lagi deh. Oke. Kalau misalnya kita lihat zaman dulu when everything is made individually by a person gitu, dan terus udah gitu kita cuma bisa beli barang itu di negara atau di kota tersebut karena dia menggunakan material sama craft and technology yang ada di situ. Nah itu kita biasanya akan punya lebih ada emotional relationship dengan barang itu. Atau misalnya yang lebih konteksnya contohnya lebih gampang lagi, kalau misalnya bangku ini dibikin sama tante kita, kalau misalnya bangku ini rusak, pasti kan kita nggak enak kalau misalnya kita langsung ganti aja terus beli aja dari ini deh, dari online shopping dari mana gitu loh. Kita bakal try to repair it gitu. Nah ini I think this is ini dengan over globalization and over production, sebenarnya ini contributes ke bikin kita jadi makin nggak peduli terhadap penggunaan barang, especially kalau barangnya juga lebih murah lagi gitu. Nah cuma my question is gimana perannya desainer, mestinya gimana? Karena kalau dari dulu kita diajarinnya di sekolah harus bikin barang lebih cepat, lebih murah, lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita do that and kita nge-cut banyak emotional relationship di manusianya dengan tempatnya, dengan budayanya gitu istilahnya yang bikin objek itu, kita sebenarnya juga mengkontribusi ke bikin orang atau bikin manusia jadi lebih nggak peduli. Oke. A bit kompleks sih. Ya, cuma you're saying artinya sebenarnya if there is a story behind the product, of course itu akan membuat kita lebih attach the product kan. Jadi regardless walaupun cuma sekedar dikasih doang, tapi kalau yang ngasih somebody special, jadi ada story kan di situ kan. Iya. Makanya para orang tua susah pada buang barang karena kan banyak memory in that barang kan gitu. Iya. Dan sebenarnya juga barang-barang itu punya value lebih daripada harga. Betul. Ya kan? Karena it has a sentimental value. Misalnya nih celana jeans nih gue jahit sendiri gitu, atau misalnya dijahitin sama istri gitu istilahnya. Kalau misalnya rusak nggak enak banget nih dibuang. Kita bakal berusaha untuk repair itu dan lain segala macam. And then begitu ini biarpun misalnya patinanya udah bagus banget terus orang ada yang mau beli, gue beli deh gitu 5 juta. Enggak, there's other values gitu. Ada sentimental values, ada emotional values gitu. Nah, kalau sekarang nih, kalau everything itu sekarang diarahin hanya ke nilai komersil doang. Everything. Okay. Nah, jadi seakan-akan sentimental values bisa dibeli gitu misalnya, atau nggak bisa dihargain. Nah, I think that is a destruction of values sebenarnya. Kayak seakan-akan semuanya tuh bisa dihargain. Nah, I think itu perannya desainer mestinya sekarang harus nge-challenge itu supaya value-nya tetap diverse, bisa ada value-value lain. Sebelum itu semuanya hilang gitu. Ya. Tapi value itu kan harus bisa relate ke general public kan. Soalnya kan kalau misalnya tadi ngomongin celana jeans yang dikasih sama orang tua, ya ngasih kan orang tua lo, gue nggak peduli gitu kan. Tapi artinya kan kalau misalnya there is a certain value yang misalnya kita bisa bilang lo dengan lo membeli barang ini contribute ke a more greener earth misalnya, itu kan kayak values yang general dan bisa diterima untuk orang yang memang peduli ya. Kalau yang nggak peduli ya udah gitu kan. Jadi harus value-nya harus seperti itu ya, harus yang agak general dong. Story-nya gitu kan. Iya, I think emang susahnya sekarang tuh bikin value-value itu tuh relevan ke publik dengan cara yang gampang dimengerti. I think that's the most challenging part. Karena kalau misalnya harga itu tuh nominal, kalimatnya pendek, terus begitu bisa disebar kemana-mana, orang bisa nangkep itu instantly, cepat gitu. Oh ini 100.000, ini 500.000, ini 2 juta, and so forth. Tapi kalau misalnya value, kayak ini tuh karena dibikin oleh ibu-ibu yang dia tuh kerjanya bener-bener dengan mengelola lahannya secara sangat sustainable banget, dan dia sangat punya respect terhadap alam, dan dia tidak pernah ngambil lebih banyak daripada dibutuhkan. Gimana caranya itu bisa dimasukin ke dalam satu screen gitu,
Di mana anak-anak atau orang-orang zaman sekarang tuh dalam waktu 5 detik dia bisa paham semua itu. Nah, jadi our communication channel udah didesain and udah evolve into a machine yang bisa distribute communication messages tuh dengan cepat, instan dan padat. Tapi konsekuensinya oversimplifying. Kadang-kadang ada banyak makna yang nggak terungkap secara benar. Terus udah gitu complexity itu udah susah banget untuk bisa di communicate. Nah, jadi susahnya itu gitu. Mengedukasi story yang tidak bisa dijelaskan dalam 5 detik gitu. Betul, kan? Betul. Itu nggak bisa nyampe gitu ya. Betul. Oke. Jadi itu artinya challenge-nya lu sekarang. Iya, karena jadi misalnya sebagai contoh di dalam galeri kita nih ada satu collection yang kita kolaborasi dengan ada community dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah orang-orang Dayak yang mereka tuh nganyamnya rapih banget dan ternyata mereka hidupnya masih sangat tradisional banget. Nah, mereka emang kita tertarik karena quality-nya bagus banget. Tapi pas kita ke sana belajar dan tinggal di sana sama mereka 10 hari gitu ya. Ini tempat masih nggak ada listrik, nggak ada telepon signal. Oh, lu ke sana? Iya. Oke. Nah, kita di sana ternyata kita baru sadar ternyata bahwa kerajinannya mereka itu adalah byproduct atau enggak efek dari cara mereka hidup. Jadi karena mereka hidup di Kalimantan itu tanahnya lebih kering daripada di Jawa. Jadi kalau misalnya mereka berladang, mereka tuh harus pindah setiap 7 tahun supaya tanahnya bisa regenerate lagi. Nah, yang udah dipraktis dari turun temurun itu mereka tanam padi buat short term, mereka tanam buah-buahan buat mid term, habis itu mereka tanam rotan buat long term. Okay. Nah, jadi begitu mereka pindah selama 7 tahun mereka balik lagi, tanahnya udah subur, buah-buahannya udah jadi secondary forest, terus udah gitu rotannya tuh udah siap untuk diambil gitu. Nah, that practice udah turun temurun, itu seakan-akan tuh ada wisdom di mana kayak kalau mereka ngolah ladangnya secara benar, itu material buah-buahan makanan dikasih sama alam for free. Okay. For free. Jadi mereka nggak bakal ngambil lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dan mereka nggak bakal nge-secure semua resources, dimasukin ke gudang terus begitu hanya di capitalize doang. Mereka nggak seperti itu. Nah, itu tuh that way of living menurut gue tuh sangat penting sekarang. Karena kalau kita sekarang di dunia kapitalis, kalau kita ngelihat satu resources, nikel misalnya, diambil semuanya, terus udah gitu nanti bakal diolah untuk bisa dapat profit. Biasanya harus ngolahnya cukup banyak supaya cost-nya turun. Biasanya lagi supply-nya akan lebih banyak daripada demand-nya, dan biasanya lagi harus dibikin lebih murah lagi supaya bisa meet the demand. Oke. Nah, I think itu dengan cara seperti itu, ya hadirlah kita sekarang di sini, kayak banyak banget pollution, banyak banget environmental destruction dan lain segala macam. Nah, jadi I think kalau misalnya kita tahu ceritanya dari si ibu-ibu ini, begitu kita ngelihat barangnya, pasti kita akan merasa kayak, waduh ini hati-hati nih, makanya hati-hati. Kalau misalnya rusak, kalau bisa di repair. Kalau misalnya orang nanya juga, ini ada banyak ceritanya di belakangnya, ada banyak wisdom gitu. Dan seakan-akan kalau kita beli barang itu karena kita mau mensupport supaya mereka bisa hidup seperti itu terus-terusan gitu. Nah, itu tuh that is something very complex. Tapi itu something yang kita merasa kayak itu harus di-communicate gitu. Oke. Tapi kan kalau misalnya prinsip orang bisnis ya, time is the most precious thing kan. Jadi dibandingin repot-repot, gue betulin, gue gimana cari cara supaya lebih efisien, mendingan gue bayar aja, duit kan paling murah currency-nya. Kalau gitu gimana menurut lo? Oke, jadi gue ada teori nih ya. Jadi kan orang bilang, banyak orang bilang, ini rasanya kita udah di puncaknya of capitalism. Semua tuh udah di capitalize. Semua, keamanan, insurance, certainty, belief, love, itu udah di capitalize itu lewat apa sih namanya itu, dating apps dan lain-lain segala macam, itu basically di capitalize. Sebenarnya kalau misalnya lu tahu Maslow hierarchy of needs nggak ya? Itu ada Abraham Maslow, itu is a philosopher psychologist. Terus dia bikin manusia tuh punya emotional needs-nya. Dia punya needs-nya tuh ada piramidnya. Jadi paling bawah tuh safety, makanan, sandang, pangan, papan.
Habis itu di tengahnya nanti setelahnya tuh friendship, relationship, and intimacy. Habis itu ada self confidence. Habis itu ada something, and then paling atas tuh self actualization. Nah itu sebenarnya sistem kapitalisme tuh berjalan dengan itu. Sandang pangan papan semuanya dikapitalize, ya kan? Makan, rumah, sama itu kita pasti harus beli. Terus dari gitu friendship, acknowledgement itu gengsi itu udah dikapitalize. Berapa banyak orang naik mobil sport gara-gara dia pengen nyetir kenceng gitu, lebih banyak pengen dilihat aja gitu maksudnya. Jam tangan lah dan lain-lain segala macam. Nah terus dari gitu biasanya tuh udah mentok di certain level. I think kelihatannya acknowledgement or something gitu. Nextnya self actualization. Itu kayak kita nih sebagai manusia kita punya kebutuhan untuk we want to be ourselves. Kita mau have a authentic life. Kita mau seakan-akan hidup tuh punya purpose. Nah itu belum dicapitalize. Kalau misalnya gue bisa bikin bisnis, terus dari gitu si customer gue ini masuk ke dalam bisnis gue, terus dari gitu begitu dia keluar, dia merasa dia punya purpose dan gue bisa make profit daripada itu. I think that is what the future of capitalism should be. Jadi kita nih jangan mikir segala sesuatu nih yang penting bisa dibayar udah gitu beres. Enggak, I think the conversation kita mesti ngarahin, oke, gimana caranya justru kita bisa create new type of businesses yang bisa bikin orang tuh jadi lebih baik, bisa punya sense of purpose, bisa punya seakan-akan identity yang lebih authentic, tapi at the same time kita bisa profit dari itu. Jadi kayak counseling dong sebenarnya. Mungkin counseling tapi in a deeper and more complex manner gitu What ya. do you want in life gitu ya. Because sebenarnya berapa banyak orang yang udah punya banyak duit tapi nggak merasa fulfill secara manusia. Makanya kan midlife crisis tuh penting banget. Maksudnya ada terus gitu. Jadi barang semua udah punya, betul. Bini ada banyak gitu kan. Iya betul. Atau misalnya ada berapa banyak businesses yang udah kaya banget setengah mati, tapi deep down inside dia tahu, aduh gila gue kasihan banget nih sama banyak orang yang gue destroy life-nya gara-gara for this profit gitu. Okay. Nah I think although this is a deeper topic ya, cuma maksudnya I think ini mestinya kita ngomongnya berpikirnya ke arah situ. Oke, artinya kita pikirin habis ini gimana cara monetize orang yang hatinya kosong. Iya, betul.